Shalom teman-teman Youth. Apa kabarnya? Semoga semuanya baik ya dan selalu sehat. Sebelumnya kita mau mulai ibadah Youth kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini ya Tuhan. Kami masih ada semuanya karena anugerah-Mu. Sebentar kami mau mulai ibadah Youth secara online ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan penyembahan kami. Engkau berkati ya Tuhan telinga kami yang mendengarkan firman-Mu nantinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have
you, Jesus. I praise you, Lord. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Sebab Engkau baik. Terima kasih. Kami memuji-Mu, Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Layakkan setiap kami. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan-Mu, Tuhan, buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih, sebab Engkau baik, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Engkau baik, Tuhan. Engkau baik. Terima kasih. Engkau baik, Tuhan. Kesetiaan-Mu nyata. Terima kasih. Teman-teman semua yang ada di rumah, saya ajak semuanya untuk kita sama-sama lebih lagi kita menyembah Tuhan. Kita mau bilang terima kasih, Tuhan. Terima kasih, kami mau memberikan semuanya yang terbaik buat Engkau. Engkau baik. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, Tuhan.
Shalom teman-teman, sebelum kita mulai untuk sharing, kita doa dulu ya. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu atas hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan sharing Tuhan. Biarlah sharing kami ini menjadi berkat buat satu sama lain, menjadi kekuatan buat kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hati dan pikiran kami Tuhan. Biarlah semuanya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke guys, aku bakal sharing tentang pressure atau tekanan. Nah, pressure sendiri itu kita itu nggak bisa jauh, kita nggak bisa lari dari tekanan, karena tekanan itu tetap harus kita hadapi. Kita nggak bisa lari, kita nggak bisa kabur, karena ya itu udah tanggung jawab kita. Dari kita lahir, kita itu sudah diberikan tekanan di pundak kita udah diberi tanggung jawab, kita sudah diberi tekanan itu. Terus selanjutnya adalah, jadi siapa saja sih yang menyebabkan tekanan? Jadi tekanan itu disebabkan dari orang tua. Terus orang tua itu seperti kayak lebih besarnya keluarga gitu. Terus komunitas, diri kita, dan musuh. Itu yang menyebabkan tekanan dalam hidup kita. Nah, setiap manusia yang terlahir di dunia, tua ataupun muda, itu pasti udah punya tekanan. Dan itu tidak terkecuali sama sekali. Manusia selalu dituntut oleh keadaan untuk selalu kuat. Dunia itu memang keras. Kalian itu harus kuat karena dunia itu keras banget. Dan semakin dewasa kita, maka semakin banyak umur kita juga, tuntutan itu, tekanan itu bakal semakin besar. Itu banyak banget tuntutan kita kalau kita itu udah bertambah umur, semakin besar, dari orang tua, dari keluarga, tekanan selalu banyak. Mungkin contohnya tuh kayak waktu kita kecil. Waktu kita kecil, kita minta, kita pengen main siang-siang tuh kan, pengen main kan, tapi orang tua nyuruh kita tidur siang. Nah, itu rasanya kan kayak, aku pengen main tapi aku disuruh tidur sama ibu. Itu kan rasanya kayak, kok nggak enak gitu, nggak adil gitu. Kadang kita iri sama mereka yang main. Kita sendiri juga kadang kan tertekan tuh, kayak aku pengennya main tapi disuruhnya tidur. Itu contoh sederhana waktu kalian kecil. Waktu kalian besar banyak lah tekanannya. Terus di sini poinnya dari Matius 11 ayat 28, yaitu jangan meminta agar pundakmu diringankan, jangan meminta agar pundakmu diringankan, tapi mintalah agar pundakmu dikuatkan. Kenapa kita harus meminta pundak kita untuk dikuatkan, bukan diringankan? Karena ketika kita mampu melewati tekanan itu, kita berhasil melewatinya, berarti di situ kita itu udah lolos ujian gitu loh rasanya itu. Dan dari tekanan itu kita bisa mendapatkan berkat, kita dapat hikmahnya, kita dapat berkatnya dari tekanan yang kita hadapi. Dan setelah itu kita bisa membagikan berkatnya sama teman kita yang mungkin dia punya tekanan. Kita bisa sharing sama mereka, kita bisa jadi berkat buat mereka dari pengalaman pribadi kita dari tekanan tersebut. Terus selanjutnya ada di Ayub 23 ayat 10. Dia yang menciptakan kamu, dia tahu semua tentang kamu, dan ujian tekanan yang ada adalah bekal kamu untuk masa depan, karena selalu ada hikmah di sebuah masalah. Jadi Tuhan itu menciptakan kamu, Tuhan tahu semua cerita hidup kamu, Tuhan tahu masa lalu kamu, Tuhan tahu masa depan kamu juga. Dia nggak pernah salah menciptakan kamu, karena kamu itu berharga buat dia. Jadi setiap tekanan yang menimpa kamu, kalau Tuhan izinkan cobaan itu menghadapi kamu, cobaan itu hadir dalam hidup kamu, itu tujuannya adalah supaya kamu bisa lebih dewasa, supaya kamu bisa timbul seperti emas, kamu bisa jadi berharga, kamu bisa menjadi sesuatu yang berarti, bisa menjadi berkat buat sekitar kamu. Tuhan itu nggak pernah salah dalam mendidik anaknya. Terus selanjutnya itu ada di Roma 5 ayat 4. Teruslah berjalan di dalam Tuhan, walau kamu merasa lelah karena beban yang berat. Jangan hilang pengharapan di dalam Tuhan, karena Dia selalu menepati janjinya. Kadang kan kalian pernah merasa kayak gini ya, kalian waktu jalan gitu, jalan melewati masalah, melewati step by step yang ada, kalian ngerasa kayak, Tuhan kok berat, kok capek, kok rasanya itu tekanannya tuh banyak banget, keras gitu. Kadang kan kita ngerasa kayak lelah gitu kan. Nah, di situ kalian jangan menyerah, kalian jangan putus asa, kalian jangan berhenti di tengah jalan, kalian harus tetap terus jalan
sampai di garis finish, karena Tuhan itu menunggu kamu di garis finish. Kamu nggak boleh nyerah di tengah jalan, karena kamu sudah berani memulai, berarti kamu udah bagus. Kamu harus bisa sampai di garis finish. Dan jangan salah menaruh pengharapan, karena pengharapan yang benar itu adalah pengharapan di dalam Tuhan, karena pengharapannya itu tidak pernah mengecewakan kamu ketika kamu menaruh di dalam Tuhan. Kalau kamu menaruh di manusia, itu pasti mengecewakan, tapi kalau di dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan, karena Dia selalu menepati janjinya. Bapa itu setia, Dia tepat sama janjinya. Mana mungkin lah Dia menuliskan janji-janjinya dan tidak menepatinya, itu kan nggak mungkin banget. Karena menurut aku semua yang diciptakan Tuhan itu adalah pasti ada tujuannya, ada manfaatnya juga. Pokoknya kalian jangan nyerah. Kalau kalian lagi hadapin masalah, lagi hadapin tuntutan, ataupun kalian lagi berproses, kalian jangan menyerah, jangan putus asa. Masih banyak yang butuh kalian, masih banyak yang perlu sama kalian. Kalian jangan nyerah. Selanjutnya ada di Roma 12 ayat 12. Sabarlah dalam menghadapi pencobaan, teruslah berdoa. Mungkin saat ini doa kamu belum dijawab, tapi nanti jika sudah tepat di waktunya Tuhan, kamu akan menerimanya, bahkan lebih apa yang kamu minta. Nah, di sini maksudnya itu kamu harus sabar menghadapi pencobaan, kamu harus nikmatin prosesnya, kamu harus berproses dulu sebelum kamu mencapai sesuatu yang kamu impikan, sesuatu yang kamu inginkan. Kamu harus tetap berdoa, karena berdoa itu kayak komunikasi kita sama Tuhan, seperti itu guys. Dan mungkin saat ini doa kamu belum dijawab, kamu udah banyak doa tiap hari tapi belum dijawab. Itu bukan belum dijawab guys, tapi emang belum waktunya gitu, karena waktunya Tuhan itu bukan waktu kita, dan waktunya Tuhan itu percayalah pasti itu yang terbaik. Kadang kita minta, Tuhan aku pengen sekarang cepat Tuhan gitu, padahal Tuhan tahu itu belum waktunya. Karena apa? Karena kita belum siap. Kadang kita pengen, contoh ya, kita pengen pasangan hidup gitu, kita pengen minta gini, Tuhan aku butuh pasangan hidup gini gitu. Terus setelah kita lihat keseharian kita akan pasti kayak bakal sadar gitu loh, kayak ngerasa, oh iya ya aku belum siap, ternyata aku masih banyak kekurangan gitu, aku belum siap secara mental, secara apa-apa gitu. Tuhan itu paling tahu hidup kalian. Tuhan itu gak pernah salah dalam memberikan sesuatu sama kalian, karena ya Dia nggak mau anaknya itu sakit, cedera karena sesuatu yang tidak tepat gitu. Tuhan itu tahu yang terbaik buat kamu. Intinya jangan terburu-buru, nikmatin semua proses, nikmatin masa kamu meski kamu masih sendiri gitu. Kembangin bakat kamu, kembangin kejar cita-cita kamu, fokus sama tujuan hidup kamu. Ketika kamu fokus sama tujuan hidup kamu fokus sama Tuhan, pasti bakal lah Tuhan kirimkan seorang penolong buat kamu kan. Seperti itu. Jadi semua itu pasti tepat sama waktunya, dan pasangan yang baik adalah pasangan yang sepadan, seperti itu. Jadi kamunya sendiri juga sepadan, kamunya tinggi gitu, maksudnya ilmunya tinggi ataupun kedewasaannya tinggi, seperti itu kamu juga akan mendapatkan pasangan juga yang sepadan sama yang kamu punyai. Nah kan jodoh kan cerminan ya. Terus lagi Matius 7 ayat 7, poinnya adalah ketika kita meminta, mungkin ada di suatu waktu Tuhan memberikan kita dengan cuma-cuma. Mungkin kamu minta, Tuhan aku pengen beli tas, Tuhan kasih cuma-cuma sama kamu. Tapi bakal ada juga di suatu waktu ketika kamu meminta itu, kamu harus berdarah-darah dulu, kamu harus berusaha dulu untuk mendapatkannya. Kadang tekanan itu seperti itu guys, kayak kamu ditekan, mungkin kamu ingin pengen masuk di perguruan A, tekanannya apa? Kamu harus belajar serius, kamu harus bagi waktu, kamu harus bisa belajar, kamu harus bisa menguasai materi. Tekanannya mungkin seperti itu. Mungkin kamu melihat teman kamu udah pintar, dia tinggal masuk, tapi kamu masih mulai dari nol. Mungkin prosesnya nggak gampang, tapi di situ kalian mungkin akan merasa berdarah-darah. Kalian harus berjuang menghadapi pencobaan, tantangan. Kalian harus berjuang dulu, tapi percayalah, apa yang kamu kerjakan pasti tidak akan pernah sia-sia. Kalian pasti akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Ketika kamu tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan, berarti itu yang terbaik buat kamu. Dan masih ada waktu lain untuk kamu mencoba lagi. Karena apa ya? Tuhan itu
pasti memberikan kepada kita sesuai kebutuhan kita, sesuai sama kapasitas kita, nggak di luar kapasitas kita. Misal kita bisa menerima segini, ya Tuhan bakal kasih segini, nggak mungkin sampai melebihi. Karena kalau sampai melebihi, nanti kita itu nggak bisa mengelola gitu loh guys. Jadi Tuhan itu sangat ngerti gitu loh diri kita. Jangan pernah meminta lebih gitu, tapi mintalah agar sesuai dengan kapasitas kita. Karena ketika kita sesuai dengan kapasitas kita bisa mengelolanya dengan baik dan kita bisa menjadi berkat. Nah, jadi kan kapasitas kita segini tuh, terus kita bisa mengelolanya dengan baik, itu kan. Nah, setelah itu kan mungkin nanti kapasitas kamu akan besar karena kalian udah setia sama perkara kecil tadi. Maka dari situ kamu nanti juga bisa bakal menjadi berkat gitu guys. Kadang kan juga kalian pernah berdoa gini kan, Tuhan aku pengen jadi berkat, aku pengen jadi berkat buat teman aku, buat keluarga aku, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kalian pasti pernah doa kayak gitu kan. Nah, ketika kalian doa kayak gitu, itu pasti ada di suatu waktu kamu akan dicoba sama Tuhan, kamu akan diuji sama Tuhan, dikasih porsi segini nih, kamu harus mengelola ini. Kamu dikasih mungkin tekanan segini, kamu harus bisa melewati tekanan ini gitu. Dan ketika kamu melewatinya, kamu mendapatkan hikmahnya, kamu mendapatkan berkatnya, dan kamu bisa membagikannya berkatnya itu sama teman kamu. Jadi teman kamu itu juga mendapatkan apa yang kamu dapatkan dari cerita kamu, dari tekanan kamu juga. Jadi di situ kamu juga bisa jadi berkat. Kadang apa yang kita pikir nggak mungkin, itu bisa mungkin loh buat Tuhan. Karena apa ya, ketika kalian menjadi berkat itu kayak ada perasaan tersendiri, kalian merasa senang gitu karena bisa nolong teman kalian. Meskipun sebelumnya itu di belakang layar kalian harus diuji dulu, kalian harus ditimpa dulu sebelum kalian bisa mendapatkan berkat itu dan berbagi berkat itu. Dan selanjutnya ada di di Mazmur 94 ayat 9. Nah, Mazmur 94 ayat 9 ini kita tidak bisa mencari penghiburan selain kepada Tuhan, karena cuma Dia yang mengerti hati kita. Sekalipun kita tidak melihat, namun kita harus percaya bahwa ada Dia selalu ada untukmu, dan ada seorang penolong yaitu Roh Kudus yang menuntun kita. Jadi kita nggak bisa cari penghiburan itu di luar Tuhan. Kita tuh nggak bisa guys, karena penghiburan di dunia itu cuma sementara. Misal kalian di diskotik, kalian cuma cari hiburan itu, kalian ke konser, kalian cuma merasa senang ya selama konser itu berlangsung. Tapi setelah konser itu selesai, kalian akan kembali lagi ke masalah kalian akan kembali lagi stres lagi, ya ampun gimana gini kayak gitu. Jadi temukan penghiburan kamu itu di dalam Tuhan, karena cuman Tuhan aja yang bisa ngerti hati kamu, Tuhan aja yang tahu cerita hidup kamu, Tuhan tahu masalah kamu. Ketika kamu berdoa, Tuhan itu ada di samping kamu, Dia tuh mendengarkan kamu, Dia tahu air mata kamu yang jatuh, Dia tahu kesusahan kamu, Dia tahu pergumulan kamu kayak gitu. Jadi mencari penghiburan itu jangan di dunia, tapi di dalam Tuhan. Karena penghiburan kita itu ya cuma Tuhan gitu loh. Karena apa ya, Tuhan itu melebihi apapun akal kita gitu guys. Karena penghiburannya tuh kadang nggak terduga, mungkin dari orang lain. Contohnya kamu lagi stres, galau, nangis, terus tiba-tiba Tuhan kirimkan teman kamu buat menghibur kamu. Kadang kan teman kita yang dikirimkan, atau saudara kita, atau keluarga kita nggak pernah tahu. Tapi ketika kita meminta sama Tuhan, pasti Tuhan akan memberikannya. Jadi ketika kalian merasa susah, hati kalian berat, tekanan sana sini nggak pernah habis, pundak di sini harus selalu kuat menerima beban. Jadi kalian jangan pernah menyerah, karena cuma di dalam Tuhan kalian bisa menemukan penghiburan. Selanjutnya ada di Mazmur 126 ayat 5. Buat kamu yang sedang berjuang melewati tekanan hidup sambil menahan sakit, lalu meneteskan air mata, ingat Tuhan menunggu kamu di garis akhir. Kamu gak boleh menyerah, karena ada hasil kerja keras kamu menunggu kamu. Jadi yang kalian saat ini sedang berjuang, sedang berusaha, sedang melangkah maju menghadapi badai, melewati badai seperti itu, kalian jangan nyerah, kalian terus maju, tetap maju, gak boleh nyerah di tengah jalan. Meskipun kalian harus jatuh bangun, kalian harus menangis, percayalah
suatu saat nanti kamu akan menuai apa yang udah kamu usahakan, apa yang udah kamu perjuangkan. Kamu pasti akan menuai hasil kerja keras kamu. Intinya kalian jangan pernah menyerah buat menghadapi tekanan hidup, karena tekanan hidup itu adalah mendewasakan kamu supaya kamu dibentuk, kamu dibuat semakin dewasa, kamu semakin naik level lagi, kamu bisa menjadi berkat lagi. Contohnya kayak gini, kalian dulu mungkin masalahnya masalah kecil kayak apa tugas PR gitu, dikasih tekanan sama guru tugas PR cuman 10 soal, kalian tekun tuh lakuin tugasnya, kerjain tugasnya. Selanjutnya SMP tambah lagi 20, SMA tambah lagi gitu kan. Jadi setiap tekanan itu step by step itu kalian itu mendapatkan poin tersendiri guys. Dan apa ya, mungkin waktu kita udah semakin dewasa, ketika kita melihat ke bawah dulu tekanan yang kita hadapi, kita merasa tekanan itu mungkin lebih mudah daripada tekanan kita yang saat ini yang semakin berat. Tapi di situ kita juga bisa bersyukur karena tekanan yang udah kita lewatin itu kita udah bisa melewati dengan baik, dengan sampai hasil akhirnya. Di situ kalian harus bangga sama diri kalian sendiri karena kalian itu udah bisa melewatin itu. Dan yang satu yang perlu kalian ingat, kalau kalian bisa melewati itu semua bukan karena kuat gagah kalian, tapi karena penyertaan Tuhan dalam hidup kalian. Karena kalian itu nggak bisa jalan sendiri guys, serius nggak bisa. Karena kadang kita tuh merasa kayak Tuhan sulit, nggak mampu, aku nggak bisa. Tapi satu yang aku mau bilang, bahwa semua itu bisa kamu lewatin ketika kamu berjalan sama Tuhan, karena tangan kanannya itu memegang tangan kamu. Dia nggak pernah tinggalin kamu sendiri. Dia tuh selalu setia sama kamu, meskipun sekalipun kamu kadang nggak setia, kadang masih nakal gitu kan, jam doa masih bolong, jarang baca Alkitab, kadang kita kan kayak gitu kan. Nah di situ kita akan mengecewakan Tuhan. Tuhan tunggu kamu, tapi kamunya nggak pernah peka sama dia nunggu kamu. Sedangkan ketika kamu melewati masalah, dia tahu masalah kamu baru datang sama Tuhan, kamu baru cari Tuhan, terus kamu berdoa sama Tuhan, Tuhan kok gini tuh Tuhan, gini, terus kemarin kamu tetap kemana gitu loh. Tapi Tuhan gak gitu guys, Tuhan tetap terima kamu, Tuhan tetap welcome sama kamu, dia tetap peluk kamu, dia tetap pegang tangan kamu, sehingga kamu gak terjatuh sampai tergeletak. Dan pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan yang biasa. Semua orang di dunia itu udah udah mengalami pencobaan gitu loh. Kamu nggak sendiri, semuanya itu juga mengalami tekanan. Mungkin tekanan keluarga, di sini tekanan keluarga, di sini tekanan tanggung jawab sekolah gitu kan. Kadang bingung bagi waktunya gimana. Itu bakalan ngerasa kayak kalian tuh ngerasa capek. Tuhan kok tekanan keluarga nggak habis-habis, tekanan sekolah nggak habis-habis, kenapa gitu, kok nggak satu-satu aja gitu. Kadang kita kan kadang minta kayak gitu ya, tapi kita tuh nggak bisa mengontrol itu semua, itu di luar kendali kita gitu. Karena kadang kita udah berusaha sebaik mungkin, kita berusaha menyelesaikan tekanan yang di sini, tapi tetap kita nggak bisa, mungkin masih berat gitu. Tapi percayalah, suatu saat nanti tekanan kamu yang di sini itu bakal selesai pelan-pelan, dan akan ada tekanan baru lagi gitu. Tekanan itu nggak pernah selesai, nggak pernah habis. Itu bakal terus ada tekanan dalam hidup kamu sampai kamu dipanggil Tuhan. Karena masalah itu kamu bisa menjadi dewasa. Jangan pernah menyerah, jangan pernah lelah dalam melayani Tuhan. Mungkin kayak pelayanan juga itu ada tekanan juga guys ya. Tadi kan ada komunitas, keluarga, diri kita, terus musuh kita, itu kan yang menyebabkan tekanan dalam hidup kita. Komunitas sendiri pun juga kadang menekan kita untuk kamu harus bisa gini, kamu harus bisa bagi waktu. Padahal mungkin ada urusan lain yang harus kamu urus. Setiap orang kan juga punya urusan masing-masing, tapi kadang mereka menuntut untuk kamu harus bisa bagi waktu, kamu harus kesini gitu. Orang tua juga gitu. Kadang kita juga butuh waktu untuk me time guys, karena me time sendiri itu juga menurut aku lumayan menyelesaikan masalah tekanan ya. Karena apa ya, karena ketika kita me time itu kayak kita bisa tenangin pikiran kita, hati kita ngerasa damainya sebentar karena nggak ada tekanan. Setelah itu kita pulang, kita balik lagi sama tekanan yang ada, tapi kita lebih enjoynya kenapa? Karena kita
ketika kita minta itu kayak lebih merenungkan gitu loh, kurang apa ya, terus aku harus gimana ya gitu, gimana caranya kita melepaskan hati kita gitu dari tekanan, kita mau mulai lagi. Jadi nggak cuman doa aja, nggak cuman berdoa sama Tuhan, tapi juga kita harus ada usaha untuk menyelesaikannya supaya kita bisa melewati tekanan tersebut. Jadi buat kalian, jangan pernah menyerah kalah, karena Tuhan menunggu kamu di garis akhir. Kamu gak pernah sendiri, ada Roh Kudus yang temenin kamu, tuntun kamu, tangan kanannya selalu tersedia sama kamu. Dia gak pernah salah, dia gak pernah gagal. Dia adalah Tuhan yang setia dan adil. Terima kasih. Jadi ini sharing dari aku. Mungkin cuman segini, mungkin kurang lengkap ataupun gimana, aku minta maaf banget karena aku masih grogi guys. Jadi buat kalian, semoga ini pengalaman pribadi aku bisa jadi berkat buat kalian, karena sebelum aku buat video ini juga sebelumnya itu udah ditekan, mungkin dari tekanan sekolah, bisnis, orang tua juga, itu bener-bener capek banget rasanya. Kayak satu hari itu full gue nangis guys, karena rasanya tuh kayak gak mampu gitu. Tapi satu yang aku inget, Tuhan tunggu aku di garis akhir. Tuhan gak pernah salah kasih aku cobaan gitu. Dan satu yang aku percaya juga, aku mau naik level gitu. Aku mau naik level, makanya aku harus diuji. Aku harus ditekan dulu supaya aku bisa jadi berkat buat sekitar aku. Dan dari cerita aku tersebut, aku bisa sharing sama teman aku gitu, gini, kamu tetap semangat gitu. Kadang kita harus bergandengan tangan sama teman kita untuk saling menguatkan satu sama lain, karena selain teman kita tuh kayak siapa ya, kadang kan kita ngerasa nggak ada yang ngertiin kita, tapi ada kok teman kalian yang ngertiin kalian. Ketika kalian saling cerita, kalian saling sharing, itu pasti saling menguatkan gitu. Dan gak ada yang sia-sia guys, percayalah. Ketika kalian menjadi berkat, itu pun kalian juga bakal bersyukur gitu. Terima kasih Tuhan, aku udah diuji gitu. Kadang kalian ngerasa ternyata aku bisa jadi berkat ya gitu, dari ujian yang Tuhan izinkan terjadi sama hidup kita. Dan kalian intinya itu jangan pernah menyerah, itu aja sih. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Kita berdoa dulu ya teman-teman. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat kebaikan-Mu dalam hidupku Tuhan. Biarlah sharing ini bisa menguatkan satu sama lain yang menghadapi tekanan. Biarlah sharing ini bisa menjadi berkat buat mereka. Dan ketika mereka menjadi kuat di dalam Kau, mereka juga bisa menguatkan teman-teman mereka yang lagi rapuh. Tuhan, Kau mampu mengubah segalanya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa tidak yang mustahil dan tidak yang sukar bagi yang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan
hari Sabtu.